Selamat datang kembali di sharing section TJL Bercerita, berbagi cerita dan inspirasi untuk mahasiswa. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari Ibu Dr. Fania Stuti dengan judul Belajar dari Kegagalan Pembangunan di Entikong. Ibu Fania Stuti sendiri ialah salah satu dosen di Universitas Tanjung Pura. Langsung saja ke ceritanya. Di tengah semangat membangun daerah perbatasan yang ditunjukkan Jokowi dalam kunjungan singkatnya ke daerah perbatasan pada tahun pertama pemerintahannya dan janji pembangunan perbatasan secepatnya, pengalaman masa lalu hendaknya menjadi sebuah pelajaran. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang kurang cermat didasarkan data yang tidak valid serta diabaikannya pandangan kritis dari masyarakat telah menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih efektif. Berikut adalah 3 kegagalan pembangunan perbatasan di Entikong, yaitu Rumah Susun Sewa atau Rusunawa Entikong, Balai Latihan Kerja BLK Entikong, dan Pasar Perbatasan Entikong yang lokasinya di luar namun tidak jauh dari pos pemeriksaan lintas batas PPLB Entikong. Rusunawa dan BLK diresmikan pada tahun 2005 oleh Gubernur Kalbar saat itu, yaitu Bapak Usman Jafar, yang sering diakui sebagai kesuksesan beliau dalam membangun perbatasan dengan konsep Border Development Center atau BDC, dan pada 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya menduga tidak ada laporan Pemda Kalbar tentang kegagalan tersebut kepada Jokowi, dan beliau tidak dibawa untuk melihatnya. Baiklah, langsung saja ke kegagalan pembangunan di Entikong yang pertama, yaitu Rusunawa Entikong. Rusunawa dibangun dengan dana sekitar 10 miliar, terdiri dari 2 blok yang terdiri dari 48 pintu per blok, sehingga jumlahnya ada 96 pintu dengan ukuran pintu tipe 21. Sejak diresmikan Gubernur Usman Jafar pada 2005 sampai sekarang, tidak ada tenaga kerja Indonesia atau TKI yang tinggal di perumahan tersebut. Ketika melihat bangunan tersebut pada 2012, hanya ada 4 pintu yang disewa oleh pendatang yang bekerja di Entikong, dan yang jelas mereka bukan TKI di Malaysia. Rusunawa dibangun dengan menggunakan asumsi TKI di Sarawak nantinya tetap tinggal di Indonesia atau Entikong, seperti halnya dengan tenaga kerja dari Malaysia yang bolak-balik dari Johor Bahru ke Singapura. Harapannya adalah Indonesia akan diuntungkan karena TKI yang digaji dengan ringgit akan membelanjakan uangnya di Indonesia dalam rupiah. Ide tersebut kelihatannya sangat bagus, namun kondisi TKI di Sarawak dan perbatasan darat Kalimantan Barat dan Sarawak jauh berbeda dengan orang Malaysia yang bekerja di Singapura dan perbatasan Johor Bahru dan Singapura. TKI di Sarawak dari sejak sebelum Rusunawa dibangun sampai sekarang umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan, pabrik, dan sektor bangunan, serta menjadi pembantu rumah tangga atau PRT. PRT tinggal di rumah majikan, sedangkan mereka yang bekerja di perkebunan dan di pabrik umumnya tinggal di asrama. Pekerja bangunan tinggal di bedeng yang dibangun di lokasi bangunan yang sedang dikerjakan atau menyewa rumah yang dekat dengan lokasi kerja. PRT berada 24 jam di rumah majikan tanpa hari libur, sementara pekerja lainnya bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore dan sering diikuti lembur setelahnya. Dengan fasilitas tempat tinggal yang disediakan majikan atau perusahaan dan sewa rumah yang relatif murah dibandingkan dengan biaya naik angkutan umum bolak-balik dari tempat kerja ke pos pemeriksaan lintas batas Tebedu yang buka jam 6 pagi dan tutup jam 6 sore, ditambah keletihan fisik setelah bekerja dan karena perjalanan, para pekerja memilih tinggal di Sarawak. Lokasi tempat bekerja TKI yang umumnya di kota atau pedalaman juga membuat pintu perbatasan menjadi relatif jauh. Tidak ada angkutan umum dari Kuching ke PPLB Tebedu
kecuali angkutan kota yang beroperasi hanya sampai sekitar pukul 1 siang dari Terminal Kucing ke PPLB Tebedu dan pukul 3 sore dari PPLB Tebedu ke Kucing. Lagi pula, angkot Malaysia dan kendaraan roda 2 tidak boleh masuk ke Indonesia, demikian pula sebaliknya ke Malaysia. Jika tinggal di Rusunawa juga pakai bayar, mengapa harus tinggal di situ? TKI asal Entikong dan punya rumah di Entikong saja tidak mau bolak-balik Entikong Sarawak setiap hari, apalagi TKI dari luar Entikong yang hanya menjadikan PPLB Entikong sebagai tempat transit. Mereka yang bekerja sebagai ekspatriat yang umumnya dari luar Entikong juga tidak mau bolak-balik Kuching Entikong, walau mereka punya mobil pribadi. Lokasi TKI di Sarawak juga bertebaran. Paling dekat PPLB Tebedu atau Entikong adalah kota Samarahan. Kemudian Kuching, seorang pejabat Kabupaten Sanggau mengatakan Rusunawa ini akan lebih bermanfaat jika dibangun di kota Sanggau yang ramai penduduknya dibandingkan Entikong. Selanjutnya, kegagalan pembangunan di perbatasan yang kedua adalah BLK Entikong atau Balai Latihan Kerja. BLK Entikong direncanakan untuk tempat pelatihan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Jika tidak kritis melihatnya, justifikasi tersebut terlihat sangat bagus. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan calon TKI? BLK Entikong terlalu besar jika hanya untuk TKI dari Entikong dan mereka kurang bahkan tidak memerlukannya. Untuk TKI dari luar Entikong, baik dari Kalbar maupun luar Kalbar, siapa yang akan membiayai mereka jika harus tinggal dan dilatih di BLK Entikong? Bukankah lebih baik TKI tersebut dilatih di BLK sekitar tempat asalnya masing-masing dan setelah siap baru berangkat kemanapun mereka mau dan tidak harus ke Malaysia melalui Entikong? Dengan asumsi dasar yang tidak tepat ketika membuat perencanaan, jangan heran pemanfaatan BLK Entikong jauh dari optimal. Sekali-sekali BLK ini digunakan untuk menampung sementara korban perdagangan manusia yang akan dipulangkan ke daerah setelah berhasil keluar dari Malaysia. Rumah pegawai BLK yang disediakan di lokasi tersebut, menurut informasi penduduk setempat juga jarang ditempati. Karena apa yang mau dikerjakan jika memang BLK tersebut tidak ada kegiatan rutin? Selanjutnya, yang ketiga, kegagalan pembangunan perbatasan, yaitu pasar perbatasan. Pasar ini dibangun rencananya untuk menarik konsumen dari Malaysia. Ketika krisis ekonomi tahun 1999 terjadi ledakan pengunjung dari Malaysia ke pasar di samping PPLB Entikong karena nilai rupiah yang semakin melemah terhadap ringgit, sampai memunculkan pasar kaget dengan banyak pedagang dari Pontianak dan Pulau Jawa. Melihat potensi yang cukup besar, pemerintah membangun pasar Emalin yang lokasinya agak jauh dari area PPLB Entikong, melarang pasar kaget di samping PPLB Entikong dan mewajibkan orang asing untuk masuk dengan menggunakan paspor. Pemerintah Indonesia berasumsi penduduk Malaysia banyak memiliki paspor, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Jumlah pengunjung terus menurun. Penyebabnya antara lain para Malaysia merasa berbelanja di Entikong yang semakin tidak nyaman dan kurang aman karena banyak pedagang valuta asing gelap, pemaksaan untuk menggunakan jasa porter pengangkut barang dan sebagainya. Pasar kaget sudah tidak ada, orang Malaysia semakin enggan ke Entikong dan rupiah pun hampir lawan relatif menguat terhadap ringgit. Alih-alih pindah ke pasar perbatasan yang semula untuk menampung mereka, perdagangan dari pasar Entikong malah pindah ke Serikin Malaysia yang dekat pos lintas batas Jagoi Babau, Kabupaten Bengkayang. Mereka ke Serikin melalui PPLB Entikong dan Tebedu daripada melalui PLB Jagoi Babau karena lebih dekat. Pasar Serikin yang semula didominasi pedagang dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang memang dekat dengan PLB Jagoi Babau yang menjual produk pertanian, semakin ramai dengan pedagang dari Pontianak dan Pulau Jawa dengan produk non pertanian. Pasar Serikin bertambah ramai
dan bahkan menjadi ikon pariwisata Sarawak. Tanpa mau belajar kegagalan pasar Entikong, pemerintah kembali merencanakan untuk membangun pasar di Kecamatan Jambi Babau. Pedagang dari Indonesia tidak antusias dengan ide tersebut karena orang Malaysia sudah merasa nyaman dengan pasar Serikin karena dapat berbelanja produk Indonesia dengan harga relatif murah tanpa perlu memiliki paspor atau pas lintas batas, dan tentunya tidak ada gangguan kenyamanan seperti yang terjadi di pasar Entikong. Penduduk Serikin yang menyewakan tapak perdagangan ke pedagang Indonesia juga menggertak pedagang Indonesia yang menjadi pelanggan mereka. Seperti silakan saja pindah ke pasar Jambi Babau. Bukankah masih banyak orang Indonesia lainnya yang berminat menyewa tapak tersebut? Kegagalan pembangunan di Entikong seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Perencanaan yang baik memerlukan data yang menyeluruh dan terinci, serta mampu melihat akar permasalahan, bukan hanya menggunakan kesan sesaat dan emosi. Bagi pemerintah daerah, isu perbatasan sangat sering dijadikan dasar menarik perhatian pemerintah pusat untuk mendapatkan dana pembangunan yang memang sering mengabaikan luar Pulau Jawa. Namun, pemerintah pusat juga harus kritis terhadap setiap usulan yang berkaitan dengan pembangunan perbatasan, terutama jika memerlukan anggaran yang besar, bukan hanya asal membangun sebagai justifikasi telah memberikan perhatian kepada daerah perbatasan. Pemerintah pusat sebaiknya juga tidak take for granted bahwa usulan dari daerah pasti baik untuk daerah, karena pejabat daerah juga sangat dengan berbagai kepentingan dan tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat daerah. Mereka ingin diakui sebagai berhasil dan bangunan fisik yang nyata terlihat dalam jangka pendek bisa digunakan untuk itu. Selain itu, ada yang berpendapat yang penting uang langsung ke daerah dan tak peduli untuk apa. Dalam jangka panjang, orang baru merasa sadar bahwa hal tersebut hanya pemborosan setelah melihat bangunan yang terlantar. Bukankah lebih baik dana yang sudah terbuang sia-sia tersebut digunakan untuk membangun jalan di desa-desa di pedalaman di wilayah perbatasan sehingga mereka lebih merasa menjadi bagian dari Indonesia daripada Malaysia. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa lagi. Bye.